Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Landasan firman Tuhan diambil di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Begini firman Tuhan. Tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, zaman sekarang banyak orang lebih tertarik pada penampilan luar. Orang ingin terlihat kuat, sempurna, sukses, dan hebat di depan orang lain. Tetapi seringkali di balik senyum ada hati yang lelah. Di balik penampilan yang kuat ada kehidupan yang rapuh. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hanyalah bejana tanah liat yang rapuh, terbatas, dan mudah pecah. Namun justru di dalam bejana yang sederhana itulah Tuhan menaruh harta yang mulia, yaitu kehidupan Kristus. Tuhan ingin supaya dunia melihat bahwa kekuatan kita bukan berasal dari kehebatan manusia, melainkan dari Yesus yang hidup dalam kita. Saudara, surat 2 Korintus ini ditulis Paulus ketika ia sedang menghadapi banyak penderitaan dalam pelayanannya. Paulus mengalami tekanan, penolakan, aniaya, bahkan kelemahan secara fisik dan emosional. Banyak orang meragukan pelayanannya karena mereka melihat Paulus tidak tampil seperti pemimpin besar menurut ukuran dunia. Namun melalui 2 Korintus 4 ini, Paulus menjelaskan bahwa Injil adalah harta yang sangat mulia dan manusia hanyalah bejana tanah liat yang dipakai Tuhan. Mengapa Tuhan memakai manusia yang lemah ini? Supaya semua orang tahu bahwa kuasa yang bekerja itu berasal dari Allah, bukan dari manusia. Ayat ini muncul Bapak Ibu untuk mengajarkan bahwa di tengah kelemahan manusia, Yesus justru dapat dinyatakan dengan nyata. Jika kita melihat kata harta dalam ayat ini menunjukkan pada kemuliaan Injil dan kehidupan Kristus yang tinggal di dalam orang percaya. Sedangkan bejana tanah liat itu menggambarkan hidup manusia yang rapuh dan tidak sempurna. Oleh sebab itu Tuhan sengaja memakai hidup yang sederhana dan penuh kelemahan itu supaya kemuliaannya semakin nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita merasa tidak layak dipakai Tuhan karena banyak kekurangan. Ada yang berkata, aku tidak pandai berbicara. Aku masih banyak kelemahan. Aku bukan orang hebat. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau dipakainya. Ketika kita tetap setia di tengah pergumulan, tetap mengasihi saat disakiti, tetap melayani saat lelah, tetap percaya saat keadaan sulit. Nah, disitulah Yesus sedang dinyatakan melalui hidup kita. Oleh sebab itu, janganlah malu dengan kelemahan kita. Tetapi izinkanlah Tuhan bekerja melalui hidup kita. Biarlah melalui perkataan kita, sikap kita, kesabaran kita, kasih, dan pelayanan kita, orang lain dapat melihat Yesus hidup dalam kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah teladan utama bagaimana kuasa Allah dinyatakan melalui kerendahan dan penderitaan. Ketika Yesus datang ke dunia, ia tidak lahir di istana mewah, tapi di kandang yang sederhana. Dalam pelayanannya Bapak Ibu, ia mengalami penolakan, penghinaan, bahkan kematian di kayu salib. Namun justru melalui salib, kuasa dan kasih Allah dinyatakan kepada dunia. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasa Allah bekerja melalui apa yang dianggap lemah oleh dunia. Bapak Ibu, hari ini
Kristus juga ingin dinyatakan melalui hidup kita. Bukan lewat kesempurnaan kita, tetapi lewat hati yang berserah kepadanya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, dunia akan melihat bahwa ada kuasa Yesus yang hidup di dalam kita. Oleh sebab itu, jangan minder karena kelemahan kita. Jangan merasa tidak berguna karena keterbatasan kita. Kita memang hanyalah bejana tanah liat, tetapi ada harta surgawi di dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Biarlah dalam setiap perkataan kita, pelayanan kita, kesabaran kita, dan kehidupan kita sehari-hari, nama Yesus dinyatakan. Saat dunia melihat hidup kita, biarlah mereka bukan melihat kehebatan manusia, tetapi melihat kemuliaan Kristus yang bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bukan hanya kami dengar, tapi kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.